Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pasti kita sudah melihat tema kita. Percayalah kepada Allah. Saudara-saudara sudah percaya kepada Allah? Jadi saya nggak usah khotbah lagi ya. Ini kan sebuah ajakan. Percayalah kepada Allah. Anda sudah percaya? Ya sudah. Tapi hakikat percaya itu kadarnya dari setiap kita seringkali berbeda-beda. Saudara-saudara, dari kata pembuka yang tadi kita simak bersama. Konon katanya, orang itu tidak mudah untuk percaya. Apalagi didukung dengan ilmu pengetahuan, dengan media yang begitu terbuka. Cari apa saja kita bisa tahu di sana. Tetapi kok yang saya amati sedikit banyak ada perbedaannya. Di satu sisi, manusia itu tidak mudah diyakinkan. Tidak mudah untuk percaya. Karena ia punya juga pemahaman yang mumpuni mungkin. Tapi anehnya, di sisi yang lain, manusia itu mudah sekali diperdaya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, manusia itu kok gampang sekali untuk dihasut, diadu domba, dan seterusnya. Belakangan kalau kita menyimak, ada kerusuhan yang terjadi di Inggris sana. Ramai sekali beritanya. Konon katanya ada aksi pembunuhan dipicu melalui kejadian itu oleh orang-orang imigran katanya. Lalu isu ini digoreng. Digoreng itu diprovokasi. Orang-orang menjadi marah, tersulut emosinya. Yang terjadi kerusuhan. Beberapa masjid dibakar. Orang-orang imigran Muslim diintimidasi. Nah, jadi kalau di kita seringkali kebalikannya. Orang-orang Kristen seringkali dihambat, gereja dibakar, dan seterusnya. Di sana kebalikannya. Orang kok mudah sekali dihasut. Tadi ada yang tidak mudah percaya, ada yang gampang sekali diperdaya, gampang sekali dihasut, percaya lalu bertindak. Ada apa sebetulnya? Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat sebetulnya nampak di permukaan adalah tindakan-tindakan yang demikian. Namun tersembunyi di dalam diri kita. Ada sebuah motivasi yang menggerakkan mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk melakukan sesuatu. Tapi motivasi ini pun, kata seorang ahli namanya B.J. Fogg, dia adalah pendiri dari laboratorium perilaku. Jadi meneliti nih perilaku manusia itu apa saja yang bisa terjadi. Dia meneliti apakah motivasi seseorang bisa mendorongnya melakukan sebuah perbuatan, tindakan-tindakan itu. Ternyata menurut Fogg,
Motivasi itu seringkali juga fluktuasi, naik turun. Jadi orang tidak bisa mengandalkan pada motivasi tertentu. Anda hari ini begitu giat untuk melayani. Mandi mungkin jam 4, dandan untuk paduan suara karena latihan di sini jam 6 tadi. Begitu giat menggebu-gebu. Kita mau melayani ini dan itu. Tapi kan suatu saat juga fluktuasi, Anda bisa pada titik di bawah. Oh, aku kayaknya males sekali ya. Harus bangun pagi. Minggu ini kan mestinya santai bersama dengan keluarga. Kita bisa melakukan ini dan itu. Saudara-saudara, apakah ada sesuatu yang salah dengan motivasi? Paul mengatakan tidak ada yang salah dengan motivasi itu karena kita mengalami namanya gelombang motivasi. Itulah sebabnya juga kalau akhir tahun banyak rame-rame itu orang untuk mengadakan yang namanya resolusi, pembaruan tekad. Nanti di tahun yang baru ini aku akan melakukan ini dan itu. Kajiannya lengkap. Dari tahun yang lalu aku gagal melakukan ini dan itu. Maka tahun depan ini aku harus turun berat badanku minimal 10 kilo. Aku harus membeli alat-alat yang mendukung itu. Mulai dari sepatu, pakaian olahraga, alat-alat fitness sederhana di rumah. Tapi bayangkan berapa lama kita bertahan dengan motivasi, dengan yang namanya resolusi itu. Penelitian mengatakan pada bulan-bulan awal itu mayoritas rontok. Lupa dengan apa yang menjadi komitmen kita. Alasan pembenarannya macam-macam, setumpuk. Demikian pula, ya, misalnya istri saya tergoda ketika jalan-jalan di mall. Oh, ini ada panci yang menarik. Saya akan membeli biar hidup makanan ini sehat. Jadi belilah tempat atau panci yang bisa mengkukus, membuat roti sendiri, lalu mengurangi lemak dalam gorengan misalnya dengan panci itu. Tapi terakhir pakai kapan? Semua berderet di lemari pajangan. Kayaknya lebih simpel, beli saja. Gak usah repot-repot menyediakan ini dan itu. Saudara-saudara, menurut Fogg, apakah ini salah motivasinya? Tidak juga. Karena kita adalah manusia. Ini setidaknya ditunjukkan dalam bacaan pertama oleh Nabi Elia. Ya. Elia mula-mula ketika dipanggil oleh Tuhan bersemangat. Ia mengerjakan segala sesuatu, bahkan ia mengatakan, Tuhan, akulah yang segiat-giatnya bekerja untuk engkau, yang lain mungkin tidak. Tapi rasa-rasanya ketika ia berhadapan dengan lawan-lawannya yang menentangnya, Raja Ahab yang terus-menerus dihasut oleh istrinya Isabel itu, yang mengerahkan banyak orang untuk menangkap dan membunuh dia, akhirnya loyo juga. Dia naik ke atas gunung, sampai-sampai malaikat Tuhan harus memotivasi kembali. Makanlah supaya kamu punya tenaga. Dengan tenaga itu kamu harus pergi dari sini. Apa kerjamu di sini? Dipertanyakan oleh malaikat Tuhan itu. Apa yang terjadi? Tetap dia tidak mau. Dan yang kedua kalilah baru Elia mau melakukan. Dengan makanan itu maka ia punya tenaga, punya kekuatan
untuk kembali menjalankan misi Tuhan. Kalau Anda dan saya pada saat ini mengalami tadi motivasi yang turun naik, Paul mengatakan sebagai manusia ini wajar, ini manusiawi. Tapi kita harus berani menelisik yang jauh lagi lapisannya di bawah motivasi. Ada yang namanya disebut aspirasi. Mungkin bingung apa itu aspirasi. Aspirasi sebetulnya adalah hasrat, keinginan kita yang paling dalam, yang tersembunyi di balik sumsum, di balik tulang kita. Nah, itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dengan orang banyak yang berbondong-bondong untuk datang kepadanya. Kenapa mereka mencari Yesus? Ini konteksnya kan bacaan Injil yang hari ini kita baca, sambungan yang lalu. Seharusnya Yesus dan murid-muridnya itu mau pergi untuk mengasingkan diri, tetapi mereka, orang banyak ini terus mencari, menggebu-gebu mencari Yesus. Oleh karena apa? Mereka telah makan makanan. Yesus telah memberikan makanan jasmani mereka. Mereka kenyang. Dan ketika terus mereka mengejarnya, Yesus tidak menolak. Justru ini dipakai untuk mengajar. Mengajar hal yang lebih esensial lagi. Pengajaran itu adalah seputar roti kehidupan. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan roti itu, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum air kehidupan, ia tidak haus lagi. Akulah roti yang turun dari sorga. Apakah mereka menerimanya? Saudara-saudara, mereka tidak percaya. Mereka menolak apa yang dinyatakan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Betul di permukaan, mereka tahu nih, yang mengatakan itu Yesus, anak Yusuf, si tukang kayu. Tapi sebetulnya kalau kita mau cermati, esensinya bukan karena itu. Mereka mencari roti yang mengenyangkan perut mereka. Kan simpel. Tidak usah lagi membajak tanah, mengolah kebun. Tidak usah lagi menaburkan benih. Tidak usah lagi merawat tanaman. Lalu memetik bulir itu, mengolahnya menjadi roti. Simpel. Kalau ada dengan Yesus, makanan mereka terpenuhi. Apa yang mereka cari sebetulnya adalah hal-hal yang simpel, yang praktis, yang membuat mereka kenyang, yang membuat mereka tidak usah melakukan ini dan itu. Tapi Yesus mengatakan, bukan itu yang seharusnya kamu cari. Aspirasinya bukan itu. Hasratmu bukan pada hal-hal yang mengenyangkan perutmu. Hasratmu itu bukan kepada hal-hal yang mudah untuk kamu capai. Bukan untuk kemuliaan yang bisa diraih sesaat saja. Bukan pada kesuksesan, kekuasaan yang menurut dunia ini selalu diagungkan. Bukan itu. Jadi mereka dikoreksi. Hasratmu itu apa? Saudara-saudara, banyak dari kita mungkin saja akan merasa kecewa.
Tidak lagi percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika yang dihadapinya kok bukan kemudahan. Ketika kita mengatakan bahwa kok hidup ini sulit ya menjadi pengikut Tuhan. Mencari makan itu tidak mudah ya. Mungkin di satu sisi kita sulit untuk naik pangkat kedudukan kita oleh karena iman percaya kita. Oleh karena kejujuran Anda dan saya, maka kita tetap biasa-biasa saja. Mungkin dalam menghadapi sakit penyakit, kok mengikut Yesus sakit ini tidak pernah sembuh juga. Mungkin dalam menghadapi pergaulan dan lain sebagainya ada batasan-batasan tertentu. Lalu kemudian kita mengatakan ternyata ikut Tuhan nggak mudah. Lebih baik kalau begitu saya cari jalan lain, jalan pintas saja yang bisa memudahkan saya untuk kenyang, bisa memudahkan saya untuk bekerja lebih leluasa, berbisnis dengan bisnis cara orang lain agar cepat kaya, agar cepat bisa berkuasa dan hidup mulia. Saudara-saudara, tidak heran pada zaman Tuhan Yesus, ketika mendengarkan kata-kata ini, kalau Anda meneruskan bacaan Injil ini, maka mereka mengatakan, kok perkataan ini berat ya? Kok mengikut Yesus ini berat? Akhirnya sejumlah besar juga mereka yang tadinya berbondong-bondong meninggalkan Yesus. Berapa banyak orang yang meninggalkan Yesus oleh karena merasa saya tidak nyaman lagi, saya tidak kenyang lagi, saya tidak sukses lagi. Saudara-saudara, Yesus terus mengajarkan walaupun hal ini menjadi hal yang keras, ucapan yang tidak mudah diterima oleh mereka yang mendengarkan. Barang siapa makan roti kehidupan itu, yang dimaksudkan adalah barang siapa makan dagingku, maka ia tidak akan mati. Dia akan hidup terus. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, perkataan ini jelas bukan perkataan harafiah. Tetapi perkataan jauh lebih dari sekedar hal-hal yang fisik saja. Kita ingat, kalau dalam Injil Yohanes, dalam prolog, di awal Injil itu dituliskan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi sarks, menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi daging, terlihat secara fisik, mudah dipahami, dimengerti karena dia kelihatan, dia bisa dirasakan kehadirannya. Makan roti kehidupan, daging Yesus, itu artinya memakan firman Tuhan. Kok bisa dimakan? Saudara-saudara, begini penjelasannya. Ibarat kita makan makanan sehari-hari. Konon katanya, fisik kita tergantung apa yang kita makan. Apa yang kita nikmati. Kalau makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang tidak sehat, kita terus konsumsi dari mulai muda, jangan menyesal. Karena umur 40, 50 tahun, kita menjadi orang yang sakit-sakitan. Karena kita mengkonsumsi, mendepositkan penyakit sebetulnya. Saya sangat miris ya, ketika mendengar bahwa sekarang yang cuci darah itu, gagal ginjal itu bukan hanya orang-orang yang setengah baya ke atas. Anak-anak mengalami hal-hal yang demikian. Antri di RSCM. Untuk apa? Untuk cuci darah. Lalu dianalisa, kenapa? Ini pola makan yang tidak sehat. Dari kecil diajari atau diberi makan susu formula.
yang kadar gulanya itu juga melebihi ambang batas. Jalan-jalan di mall, maunya es krim, udah es krim, makan makanan yang juga tidak sehat. Itulah akibatnya. Makan makanan. Makanan itu akan dicerna oleh tubuh kita. Sistem pencernaan kita ini. Disitulah yang menggerakkan tubuh kita. Membuat tubuh kita berkembang. Membuat tubuh kita bisa melakukan gerak ini dan itu. Ini makanan fisik. Nah, ketika seseorang dikatakan oleh Tuhan Yesus, makan dagingku, menikmati firmanku, artinya apa? Firman itu dicerna. Firman itu masuk ke dalam diri kita. Pertama-tama mungkin akal budi kita, hati kita. Dan disitulah kemudian kita digerakkan. Apa yang kita lakukan berdasarkan firman itu. Bukan berdasarkan hasrat tadi, keinginan tadi. Yang membuat kita melakukan apa saja. Ketika kita rajin mengkonsumsi firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus, maka mau tidak mau seharusnya sama seperti makanan fisik tadi yang menggerakkan, yang membuat tubuh kita berkembang, maka ini pun terjadi begitu. Anda akan digerakkan oleh firman itu dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah sebetulnya yang tidak mau diterima oleh orang-orang yang mendengar ajaran Yesus. Kenapa? Karena ia harus menanggalkan hal-hal yang duniawi itu. Yang oleh Paulus dikatakan kamu harus menanggalkan manusia lama itu. Saudara-saudara, berat untuk menanggalkan itu. Sama seperti kita mau hidup sehat. Menanggalkan kebiasaan lama. Untuk ogah bangun pagi-pagi. Untuk ogah jalan, menggerakkan tubuh kita. Mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang baik. Ini adalah sebuah perubahan yang harusnya terjadi dalam diri kita. Kan secara fisik aja kita susah. Apalagi firman Tuhan, ajaran Yesus yang mengatakan itu, yang akan mengkoreksi hasrat yang paling dalam, yang tersembunyi di balik sumsum dan tulang itu, maka inilah yang tidak mudah, yang kemudian mereka mengatakan perkataan ini berat, lebih baik aku meninggalkan Yesus. Konsekuensinya tentu ada. Saudara-saudara, Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku, ia akan hidup. Hidup selama-lamanya bukan hidup secara fisik selama-lamanya. Tetapi ia akan memperoleh kehidupan yang kekal karena orientasi hidupnya bukan kepada masalah-masalah duniawi lagi. Tapi kepada hal-hal yang lebih tinggi dari itu. Bukan berarti ketika Anda dan saya percaya pada firman Tuhan, Anda tidak usah bekerja. Karena Yesus mengatakan Anda akan kenyang terus. Bukan itu. Tapi firman itu akan menggerakkan tubuh Anda, diri Anda, dan saya, lalu untuk bekerja dengan optimal. Untuk melakukan sesuatu dengan dimaknai. Sekarang adalah makna yang baru. Bekerja, tetap bekerja, makanan fisik iya, tetapi hati kita penuh dengan kedamaian. Tidak lagi silau dengan kemudahan-kemudahan orang yang mendapatkannya. Oh, dia mudah sekali ya, bisa naik pangkat, bisa menduduki posisi ini dan itu, bisa hidup tentram dan seterusnya. Oh iya, karena ada orang dalam dan seterusnya. Kita tidak akan merasa iri, merasa sakit hati. Tapi hidup yang kita jalani bisa saja hidup yang sederhana. Mungkin sakit yang kita alami akan ada tetap dalam diri kita. Tapi saya punya kepastian. Ada Tuhan. Ada firman yang selalu aku nikmati. Nah, sekarang cirinya apa? Anda dan saya memakan, menikmati firman itu. Kan kalau orang
Anda dan saya makan berlebihan, makan junk food dan yang lainnya, ada ciri dalam tubuh kita. Kolesterol naik, gula juga demikian, darah tinggi begitu, badan kita overweight dan seterusnya. Kata Paulus, orang yang menikmati roti hidup itu ada cirinya. Yuk kita belajar cirinya apa. Dari Efesus pasalnya yang keempat tadi ya, ayatnya yang ke-25. Efesus 4 ayat 25 mengatakan begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Anda dan saya rajin saat teduh. Rajin doa pagi. Rajin membaca Alkitab. Ada enggak ciri yang gininya? Bahwa kita tidak lagi suka dengan dusta. Kita tidak lagi bohong. Kita adalah orang-orang yang jujur. Yang mengatakan apa adanya. Kalau kita merasa, oh saya sudah saat teduh terus. Saya sudah melakukan ini dan itu, ingat Tuhan. Tapi kok masih ada bohongnya? Masih ada ketidakjujurannya? Ada yang salah. Manusia lama kita masih tetap ada. Belum kita kosongkan. Lalu ciri yang kemudian ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan. Coba koreksi. Jangan nunjuk orang lain. Kalau kita marah, kalau kita dendam sama orang, sehari cukup enggak? Enggak cukup. Sampai malam terbenam matahari, sudah reda belum amarah kita? Nah, Anda yang mengatakan sendiri ya, seperti itu. Ada sesuatu yang belum optimal dicerna. Kalau pencernaan kan, kata orang, kata dokter, harus berapa kali kunyahnya? 32 atau ya sekitar segitulah. Kok lambat amat? Iya, karena membutuhkan proses pencernaan dari mulut. Supaya air liur itu menolong kita untuk mencerna dari awal. Jangan-jangan kita baca Alkitabnya terlalu cepat. Kejar target. Kejar tayang supaya selesai. Belum cukup matang untuk dicerna. Cernalah dengan baik. Baru di situ kemudian kita akan merasakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harusnya terjadi ketika Anda memakan roti kehidupan, memakan daging Kristus itu. Bahwa Anda tidak akan lekas marah, dendam tidak ada lagi di dalam diri kita. Sebab kalau kita menyimpan itu sampai terbenamnya matahari, siapa yang rugi? Kalau saya pernah merasakan itu, saya jengkel banget sama orang ini. Oh, di PMJ ini manusia ini bukannya mengerti, memahami dengan baik. Sampai-sampai saya membenarkan majelis itu benar ya, makhluk jemaat iblis katanya. Wah, saya merasakan sesuatu yang susah sekali. Susah tidur. Yang rugi siapa? Saya sendiri. Bangun paginya tidak enak badan. Orang lain yang saya dendamin itu, mereka biasa-biasa aja. Mereka happy-happy saja. Nah, Paulus ini mengingatkan buat kita supaya kita punya gaya hidup sehat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, rohani. Buanglah itu. Kuasai, kendalikanlah diri kita. Yang bisa melakukan itu kalau Anda makan daging Kristus. Makan roti hidup itu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis tadi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi pertobatan ketika orang memakan roti hidup.
daging Kristus itu, maka tidak hanya dia kapok untuk tidak mencuri, tapi bekerja. Sekarang fokusnya bukan untuk diri sendiri, tetapi bisa membagikan buat orang lain. Jangan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara gimana? Evaluasi, berani nggak? Sehari ini ada nggak perkataan kotor yang keluar dari mulut kita? Kalau bisa sehari, makan terus roti kehidupan itu. 2 hari, 3 hari, 21 hari. Menurut penelitian, Anda akan bisa menjadi betul-betul manusia baru yang tidak lagi menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang tidak membangun itu. Saudara-saudara, bukankah hidup yang begini adalah hidup yang enak, yang nyaman, yang menghantar Anda dan saya pada kehidupan yang kekal itu? Coba kalau semua orang di Sumbawa 2 ini seperti ini. Ini surga kecil yang Tuhan hadirkan di bumi ini. Adanya di mana? GKI Sumbawa 2. Amin ya. Anda mengaminkan berarti setuju. Lakukanlah ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.